tapi tanggal 4 udah dicabut lagi begitu. Ini setuju nggak Mbak Prita kalau dibilang pemerintah ini plan dalam mengambil kebijakan? Ya, ya baik. Saya menyampaikan di sini bahwa kebijakan tidak berubah. Kebijakan mengenai bagaimana tata kelola penyaluran subsidi LPG ini tetap dilakukan, tetap berjalan. Namun bagaimana proses tadi yang Mbak tadi sampaikan, Ya. bagaimana proses pelaksanaannya itu yang kemudian perlu disesuaikan dan kemudian diperhatikan. Ini yang kita lihat saat ini karena pemerintah melihat betul begitu ya, apa yang terjadi di masyarakat mendengar, melihat dan juga merasakan dan itu menjadi satu masukan memang ada proses yang harus diperbaiki dalam proses implementasi dan juga peralihannya. Karena bagaimanapun tadi disampaikan oleh reporter tadi juga ya, bahwa memang permasalahan subsidi LPG ini memang mengalami kebocoran-kebocoran. Kalau kita melihat contohnya pada akhir 2024 lalu, KPK sempat menyampaikan bahwa potensi kebocoran negara terhadap subsidi LPG ini tidak tepat sasaran bisa sampai 50 triliun sehingga kemudian perlu tentunya ditata ulang. Nah, dari proses tersebut kemudian dilihat di mana sih sebenarnya kebocoran tersebut terjadi. Bagaimana ketidaksasaran tersebut terjadi. Tadi teman-teman di Kompas juga sudah menemukan adanya harga. Harga yang kemudian tidak sesuai. Dan kemudian juga ada harga yang disparitas harga antar Ya, daerah yang kemudian jadi ada bocoran-bocoran ya, Ya. bocoran LPG misalnya di Jakarta dengan Bekasi saja Ya. harganya itu sudah berubah, sudah beda begitu ya. Jadi kalau kemudian masyarakat tidak membeli dengan KTP, kemudian bisa jadi ada bocoran-bocoran harga, ada bocoran-bocoran barang LPG. Kemudian yang ketiga juga adalah lagi-lagi adalah banyak masyarakat yang sebenarnya tidak tepat untuk menerima subsidi, Ya. namun kemudian menikmati subsidi hmm, tersebut. ya, Jadi Baik. tata kelola ini memang sangat penting untuk kita kelola, namun tadi yang disampaikan perlu bagaimana memastikan agar proses ini bisa berlangsung dengan tanpa menyusahkan masyarakat. Baik. Itu yang kita ingin terus pastikan. Mbak Prita, mungkin kita semua sepakat ya bahwa hmm, banyak di daerah begitu itu harganya tinggi. Termasuk hmm, tadi reporter kita menyampaikan di Jakarta juga cukup tinggi, ada ya, sekitar 30.000 juga harganya. ya, Tapi Ya. kan yang jadi permasalahan kisruh sekarang itu rasanya pemerintah itu tidak cukup matang untuk mengambil kebijakan sampai akhirnya dalam 4 hari dicabut, lalu 4 hari juga banyak terjadi juga gejolak di masyarakat. Mereka harus mengantri lama dari subuh, ada juga yang meninggal karena uh, kelelahan begitu dalam mengantri begitu. Mbak Prita, ini kan harusnya pemerintah bisa dengan matang untuk mengambil sebuah kebijakan, apalagi gas LPG yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak begitu. Ya, kami minta maaf. Kami minta maaf betul dengan warga yang tidak nyaman sampai kemudian ada yang berpulang juga karena mengantri kelelahan. Kami meminta maaf betul atas apa yang terjadi dan proses transisi yang tidak benar-benar membuat masyarakat tidak nyaman dan bahkan tidak aman bahkan sampai seperti itu. Namun yang jelas kita terus melihat, terus kemudian mendengar, terus kemudian mengevaluasi sehingga kalau tadi disampaikan kebijakan tanggal 1 kemudian tanggal 4 ini sekarang sudah berubah begitu ya. Bagaimana proses penyesuaian ini berubah ini adalah bagian dari kita melihat. Jadi justru sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh tadi Mas Rama ya di lapangan saya catat dan kemudian jadi satu masukan bahwa ternyata kemudian sudah tidak ada antrian, namun masih ada beberapa permasalahan. Nah, hal ini yang sebenarnya kami sangat perlukan di pemerintah, karena memang pesan dari Presiden Prabowo adalah bagaimana meringankan beban rakyat. Rumah hmm, besarnya itu seperti itu, begitu ya. Jadi bagaimana subsidi tepat sasaran, kemudian subsidi kebocoran-kebocoran yang ada bisa dimanfaatkan untuk yang lain, begitu, untuk kemudian meringankan beban masyarakat. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Jadi sebenarnya masukan dari teman-teman Kompas, juga kemudian masukan dari netizen, buat kami amat sangat berharga untuk kemudian kami memantau begitu apa-apa yang di lapangan. Kami juga mengajak begitu masyarakat untuk kemudian juga melaporkan. Ada kanal laporannya yang sebenarnya disiapkan juga oleh Pertamina begitu ya. Pertamina sudah juga menyiapkan kanal laporannya di
My Pertamina, kemudian hashtag 135 di sana, bisa memberikan laporan di sana, atau kemudian di sosial media kami terus pantau. Kami terus pantau sosial media yang ada begitu ya, untuk memberikan laporan-laporan bagaimana situasi terkini. Itu yang perlu diperhatikan, karena memang ya dikatakan tadi, kita ini negara yang sangat besar dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Jadi memang ketika kemudian pemerintah pusat memutuskan, tidak serta-merta begitu langsung berubah. Ya. Jadi memang harus ada yang dipantau sedemikian rupa. Itu yang kami Oke, minta Baik. tolong begitu ya, dari teman-teman Ya. media dan juga masyarakat. oke.